Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Mungkin teman-teman ada yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan sekali lagi, nama saya Imade Putra, saya merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2012. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa penerimaan seleksi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan sudah dibuka dari tanggal 9 April sampai dengan 30 April tahun 2022. Dan tentu banyak dari formasi yang dibuka, ada formasi daerah, ada yang formasi pusat. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan tips sesuai dengan pengalaman saya terkait strategi dalam memilih formasi pusat atau formasi daerah yang memiliki tingkat kelulusan tinggi untuk lolos menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Tanpa berlama-lama, sebelum video ini dimulai, silakan untuk tekan tombol subscribe-nya dan like serta mengkomen video ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke pokok pembahasan. Jadi teman-teman, singkat saja saya menjelaskan apa itu pola pembibitan. Jadi pola pembibitan itu biasanya disebut dengan ikatan dinas. Nah, di STTD ini ada dua jalur pola pembibitan. Ada pola pembibitan pemerintah daerah, di mana penerimaan calon taruna yang diperuntukkan untuk putra-putri daerah yang sudah bekerja sama dengan pola pembibitan STTD, di mana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS di daerah. Nah, yang kedua yaitu jalur pola pembibitan pusat Kemenhub, di mana penerimaan calon taruna yang diperuntukkan bagi putra-putri dari seluruh Indonesia, di mana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS di Kementerian Perhubungan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman dilihat dari slide ini yang dikeluarkan oleh PTDI STTD bahwa komposisi untuk pola pembibitan pemerintah daerah itu sebesar 70%. Lebih besar daripada pola pembibitan pusat yang hanya sebesar 30%. Jadi bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa pola pembibitan pemerintah daerah itu memiliki peluang yang lebih tinggi daripada pola pembibitan pusat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu peserta yang bisa mengikuti tes. Nah, teman-teman, jadi yang bisa mengikuti tes pola pembibitan daerah itu yang hanya memiliki KTP sesuai dengan daerah tempat formasi dibuka. Contohnya bila adik-adik memiliki KTP Bandung dan formasi tempat di Bandung itu dibuka, maka yang hanya bisa mengikuti tes itu hanya teman-teman yang memiliki KTP Bandung, tidak bisa dari daerah lain. Sedangkan untuk peserta yang mengikuti tes pola pembibitan pusat adalah pelamar dengan KTP seluruh Indonesia. Jadi untuk pengisian formasi di pusat itu bisa dari seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan tes pola pembibitan daerah yang hanya bisa diisi oleh peserta yang hanya memiliki KTP sesuai dengan daerah atau domisili tempat formasi itu dibuka. Jadi poinnya apa teman-teman? Jadi poinnya adalah peserta yang mengikuti tes atau saingan yang akan dihadapi di pola pembibitan daerah jauh lebih kecil daripada pola pembibitan pusat. Jadi seperti itu teman-teman, kesimpulan sementaranya bahwa untuk tes pola pembibitan daerah itu memiliki saingan yang lebih kecil daripada saingan tes pola pembibitan pusat. Nah, jadi kita lanjutkan di slide ini, bisa dilihat teman-teman sesuai dengan pengumuman penerimaan si pencatar Kementerian Perhubungan tahun 2022, bisa kita lihat bahwa untuk diploma 4, formasi pola pembibitan daerah sebesar 360 formasi. Sedangkan kita lihat untuk diploma 4, formasi daerah sebesar untuk pola pembibitan pusat diploma 4 sebesar 231 formasi. Nah, ini apa artinya teman-teman? Jadi kuota formasi diploma 4 transportasi darat pola pembibitan daerah lebih besar daripada formasi diploma 4 transportasi darat pola pembibitan pusat. Nah, jadi tingkat kelulusannya tentu akan lebih tinggi untuk diploma 4 transportasi darat
pola pembibitan daerah. Nah, lalu sekarang kita masuk ke pola pembibitan daerah. Mungkin ada salah satu kasus ini, contoh, untuk diploma 4-nya, itu hanya ada 1 kuota, sedangkan untuk diploma 3-nya ada 5 kuota. Nah, dari kasus tersebut, teman-teman cenderung akan memilih yang mana? Tebakan saya pasti teman-teman akan lebih memilih formasi yang lebih banyak, yaitu formasi diploma 3 yang memiliki kuota 5 tersebut, daripada memilih diploma 4 yang hanya 1 formasi. Nah, dari teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya itu, kecenderungan orang-orang akan lebih memilih ke diploma 3, meskipun formasinya lebih banyak ya, 5:1 daripada diploma 4. Jadi artinya apa teman-teman? Orang-orang akan lebih banyak mendaftar ke diploma 3 karena berpikir akan memiliki peluang yang lebih besar, sehingga saingannya tentu akan lebih banyak di diploma 3 tersebut teman-teman. Jadi mungkin saja nanti diploma 4-nya akan menjadi sepi atau saingannya lebih sedikit teman-teman. Nah, jadi begitulah teman-teman kesimpulannya. Kalau dibandingkan antara formasi pusat dan formasi daerah, formasi pusat untuk diploma 4 memiliki peluang lebih sedikit daripada formasi diploma 4 pola pembibitan daerah. Lalu bila kita bandingkan dengan diploma 4 pola pembibitan daerah dengan diploma 3 pola pembibitan daerah, yang sesuai saya sampaikan tadi, yang pola pembibitan daerah diploma 3-nya 5, sedangkan pola pembibitan daerah diploma 4-nya hanya 1 kuota, itu kecenderungannya akan lebih sepi di diploma 4-nya itu teman-teman, karena sebagian besar akan menumpuk di diploma 3 pola pembibitan daerah yang memiliki kuota yang lebih besar. Jadi meskipun seperti itu teman-teman, itu kan hanya hitung-hitungan kasar kita ya teman-teman. Intinya hanya satu teman-teman, mindset kalian harus bisa kalian rubah. Bukan mencari peluang yang tertinggi, tetapi bagaimana teman-teman, berapapun saingannya harus memiliki mindset saya harus menjadi ranking 1 di formasi tersebut. Nah, jadi begitu teman-teman. Mindset saya dulu seperti itu teman-teman. Maupun berapa ribu orang yang akan mendaftar, saya yakin pasti dimanapun kita mendaftar itu pasti akan ramai teman-teman. Mau itu di diploma 4 ataupun diploma 3. Selain dengan penguasaan dari materi terkait tes SKD, strategi dalam pemilihan formasi ini juga perlu kita hitung kalkulasikan teman-teman. Jadi mindset yang harus kita mainkan adalah bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan poin tertinggi dan lulus di formasi tersebut. Bagaimana caranya untuk mendapatkan poin tertinggi tersebut? Tentu tidak ada sesuatu yang diperoleh secara instan. Perlu ada kerja keras, dimulai dengan sering belajar, sering berlatih. Jadi seperti itu teman-teman, kesimpulannya yang dapat saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Untuk tahun ini lebih baik teman-teman memilih diploma 4 transportasi darat untuk pola pembibitan daerah. Karena kalau saya lihat-lihat hitung-hitungannya memiliki peluang yang lebih besar daripada formasi yang lainnya teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, itu hanya pendapat saya. Silakan disesuaikan dengan kondisi dan kuota sesuai dengan formasi yang akan dilamar. Semoga teman-teman semua lancar dalam mengikuti tes si pencatat ini, lulus menjadi seorang taruna dan bisa mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Nantikan video-video saya berikutnya terkait tes si pencatat tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata saya pamit, salam perhubungan luar biasa.